expect ya dapat tempat magang di tempat sekarang. Awalnya tuh pengennya tuh di Polda. Mereka itu ada sedikit kesulitan kalau bikin PPT. Pernah beberapa kali pakai bantuan AI dan itu kerjanya salah. Menurutku itu tuh perlu banget sih kalau kita pelajari. Halo semuanya, selamat datang di Sintalk. Perkenalkan, aku Adit. Dan aku Kiki yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Sintok itu apa sih, Kak Kiki? Nah, Sintalk itu merupakan obrolan santai anak sistem informasi, Kak Adit. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan mahasiswa nih, kayaknya setiap semester itu pasti ada cerita baru nggak sih, Kak Kiki? Iya banget, Kak Adit. Mulai dari tugas yang menumpuk nih, terus deadline yang datangnya barengan, terus juga organisasi, Nah, dan sampai mikirin masa depan. bener. Awalnya mungkin kita cuma mikir kuliah itu masuk ke kelas, ngerjain tugas, terus ujian. Tapi makin lama ternyata banyak fase yang harus dilewatin ya nggak sih? Nah, salah satu fase yang mungkin cukup kesan dan sering juga kita lewatin, campur aduk juga nggak sih, pastinya itu merupakan untuk kita masuk ke dunia kerja, ya nggak Kak Adit? Betul, dan biasanya fase itu mulai terasa waktu kita menjalani magang nih. Jadi kali ini kita bakal bahas mulai dari mana sih dapat info magang, cara mendaftar, dan magang itu ngapain aja sih? Nah, untuk membahas semua hal tadi, kita tuh tentunya nggak sendirian kan Kak Adit? Benar. Udah ada teman kita nih yang akan sharing-sharing Dan gimana sih magang itu. Nah, hai Kak, apa kabar? Boleh dong sebelum kita mulai perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Silakan. Halo Kak Adit, halo Kak Niki. Alhamdulillah halo. kabar saya baik. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang ke Sintal. Nah, perkenalkan saya Caca. Di sini saya sebagai mahasiswa yang saat ini sedang menjalani pengalaman magang tentunya ya. Di sini saya senang banget bisa sharing sedikit pengalaman mulai dari proses cari tempat magang, adaptasi di tempat kerja, bahkan sampai pelajaran yang aku dapat selama magang. Halo Kak Caca. Wah, makasih Halo banget ya Kak Kak. Caca udah mau mampir ke Sintalk. Jadi kali ini kita bakal bahas magang nih. Nah, sebelum ke pembahasan, aku mau tanya dulu nih, kesibukan Kak Caca ini apa aja selain magang? Untuk kesibukan selain magang itu pasti tentunya menjalani kegiatan perkuliahan ya. Terus kemudian menyelesaikan beberapa tugas kampus tentunya. Jadi otomatis harus benar-benar pintar banget bagi waktu antara kuliah dan pekerjaan magang. Untuk saat ini sih kegiatannya hanya itu saja. Oh, ternyata Kak Caca ini magang sambil kuliah ya? Hebat banget Kak Iya, Caca. betul sekali. Hebat banget. Oke, jadi mari kita masuk ke pembahasan utama kita nih. Nah, Kak Caca ini bisa dapat kesempatan magang ini infonya dari mana? Atau apakah Kak Caca ini cari info sendiri apa dapat info dari kampus nih? Ini harus dibagi ya? Harus dong Kak, biar kita tahu semua Iya, bagaimana. bener banget. Oke, baik. Jadi awalnya itu untuk cari informasi, itu tuh aku tuh cari tahu dari beberapa sumber tentunya dari sosial media. Awalnya itu tuh nggak expect ya dapat tempat magang di tempat sekarang. Awalnya tuh pengennya tuh di Polda, tapi dapatnya di sekarang. Nah, ada juga beberapa informasi yang dapat dari kampus, bahkan eh, dari website juga itu ada. Bahkan dari teman sendiri pun juga ada. Tuh. Kalau boleh tahu Kak Caca sekarang magang di mana nih? Sekarang aku magang di perusahaan Telkom Properti Sidoarjo. Wah, keren ya Kak Keren, Adit ya. keren banget sih, keren. Eh, Boleh nggak sih di-spill caranya mendaftar itu gimana? Kalau caranya mendaftar itu kita tuh harus tahu dulu kita mau masuk di perusahaan yang mana. Misal nih, saya kan masuk di Telkom Properti. Di Telkom Ya. Properti kan itu masuk perusahaan Graha Sarana Duta. Itu kalau nggak salah di kampus kita bersebelahan itu ada perusahaannya juga. Itu tuh pusat regionalnya di situ. Kemudian anak cabangnya itu ada di Sidoarjo. Setelah itu ada lagi di daerah Jatim Timur bagian barat. Tuh. Nah, ekspektasi Kak Caca sebelum magang itu kayak gimana ya?
Membahas soal ekspektasi sebelum magang tuh pasti yang ada di kepalaku tuh dunia kerja itu pasti sangat serius ya. Terus formal banget dan mungkin sangat menegangkan ya menurutku. Di satu sisi yang aku mikir juga kerjanya tuh pasti bakal susah banget. Jadi aku tuh takut kalau aku tuh nggak bisa ngikut ritme kerja dari mereka sendiri. Tapi ternyata setelah dijalanin tuh memang ada tantangannya, tapi lingkungannya tuh juga sedikit membantu untuk, meringankan sedikit ya OVT-OVT itu. Jadi nggak semenakutkan itu ternyata yang dibayangkan, asal kita mau belajar dan berani bertanya sih, gitu. Nah, kalau dari kampus sendiri, alurnya itu gimana sih biar teman-teman pada tahu ini yang mau magang? Apakah harus buat proposal dulu atau kayak gimana? Kalau alurnya itu kita, nentuin dulu kita mau magang ini magang dari kampus atau magang mandiri gitu. Kalau magang mandiri kan hitungannya magang eksternal. Dari kampus kan juga ada magang sendiri kan proyekan sama dosen. Kalau alur magang mandiri itu pertama kita tuh harus cari tahu kita mau masuk di perusahaan mana. Setelah itu kita komunikasi sama narahubung dari perusahaannya. Misal nih, kita sudah komunikasi terus kesepakatannya gimana, apakah kita harus ketemu dulu, ataukah kita harus mengirimkan CV atau proposal terlebih dahulu. Biasanya tuh di tiap company tuh punya alur yang berbeda. Kalau mau dibandingin antara Telkom Properti sama Polda, kalau di Polda tuh sistemnya kita datang dulu, kita bertanya apakah ada kuota. Setelah itu nanti diajukan proposal. Tuh, kalau di Telkom Properti itu kita hanya membutuhkan kontak untuk narahubungnya. Biasanya tuh kita masuk di kantor yang pusat, jadi nanti kita daftar di pusat, jadi dari pusat itu yang bakal membagikan kita masuk di, Telkom Properti yang mana, di anak cabang ataukah di kantor pusat, gitu. Setelah dari situ Nah, baru jadi kita bikin proposal. maaf Kak Caca. Nah, jadi Iya. seperti itu teman-teman untuk mendaftar di Telkom Property atau di Polda. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, oke Kak Caca, tapi aku mau boleh tanya nggak sih sebelumnya Kak Boleh Caca dong. itu kok nggak jadi magang di Polda itu kenapa sih Kak? Oke, kenapa nggak jadi magang di Polda? Ini pertanyaan, deg-degan itu. Karena yang pertama, aku tuh awalnya ngincer magang di Polda tuh kuotanya bisa lebih banyak, bisa satu tim itu 5 orang. Itu kalau di Humas, yang aku incar dari awal tuh masuk Humas, tapi kuota yang tersedia tuh hanya bagian cyber security. Memang serana dengan jurusan, tapi, untuk masuk di cyber security itu lumayan susah ya, apalagi ada kaitannya juga pernah ada matkul berkaitan soal cyber gitu, udah pernah diambil dan itu sangat rumit. Jadi, saya memutuskan untuk tidak mengambil magang di situ, takutnya saya tidak bisa. Nggak apa-apa nggak sih? Yang penting udah dapet tempat magang yang hebat, ya Bener kan Kak? banget. Keren banget sih itu di Telkom Property. Nah, aku mau tanya nih Kak selanjutnya, realita magang itu kayak gimana sih? Apalagi kan Kak Caca ini baru pertama kali magang kan, pasti lingkungannya beda tuh. Kalau di kelas kan kita cuma ketemu kita-kita aja. Nah, Kalau kalau Mhm. di tempat magang kan udah ketemu senior, orang-orang baru. Nah, perasaan Kak Caca itu gimana sih pas waktu pertama kali magang itu? Jujur waktu hari pertama tuh perasaannya tuh campur aduk, karena aku tuh kaget, tempat Hmm. aku ngantor itu bersebelahan sama tempat manajer. Jadi rasa jantung mau meledak, mau copot itu udah kerasa banget ya. pasti Terus deg-degan kemudian banget ya sih. ada rasa senang juga karena akhirnya bisa merasakan langsung dunia kerja. Tapi ya kalau untuk lingkungannya itu masih tetap deg-degan sampai sekarang gitu. Oh ya, Seperti tapi tadi kan yang udah dikatakan heeh, sama Kak kok enggak? Niki, kalau di kampus kan Heeh. ketemu sama teman-teman, ke Iya ya, teman-teman heeh. sebaya, terus di sana tuh ketemunya sama yang senior, sama yang udah profesional. Jadi awal-awal masuk itu udah sedikit mendapatkan sebuah, apa ya kata-kata, bukan kritikan tapi kata-kata yang menyentuh hati gitu ya bahasanya. Jadi kalau buat awal tuh berasanya kayak lebih mengamati dulu gimana caranya mereka berkomunikasi, cara kerjanya mereka di sana seperti apa, terus budaya mereka di situ tuh gimana. Jadi awal-awal tuh butuh penyesuaian yang sangat nguras energi gitu. Kalau sekarang dari pertama hari magang sampai sekarang udah berapa bulan sih Kak Caca magangnya? Awal masuk magang itu di bulan Februari di tanggal 2. Kalau sekarang berarti hitungannya udah 3 bulan. Tiga bulanan? Lumayan ya Kak Adit. Iya, udah Iya. lumayan lama Tapi sih. tapi masih rasa canggung awkwardnya itu masih ada ya Kak? Masih ada sampai sekarang. Itu masih kerasa, Oke. jangan ditanyakan. Terus, nah pasti kan
Nanti kita apa ya, seiring berjalannya waktu pasti berbeda nggak sih Kak Caca? Apa tetap sama? Sebenarnya kalau soal itu sih harusnya berbeda ya, cuman Ya. karena kebanyakan di situ senior yang lebih di atasnya kita itu pasti rasa canggung, rasa sungkan itu tuh pasti ada. Jadi itu yang bikin suasana itu tidak seperti teman sebaya yang ngalir gitu. Jadi itu sedikit kendala sih menurut saya. Itu pengalaman yang luar biasa ya Kak Ya, Adit. Itu pasti cukup mungkin luar biasa. kita juga kalau magang pasti akan kayak gitu juga nggak Betul, sih? betul banget. Oke, untuk pembahasan selanjutnya Oke. boleh Kak Adit. Oke, kalau ngomongin magang secara jujur nih, pasti nggak semuanya mulus ya. Ada senangnya, tapi ada juga momen yang bikin mikir, aduh bisa nggak ya aku lewatin ini? Gitu. Menurut Kak Caca, momen paling menantang saat magang itu apa ya? Momen paling menantang saat magang. Pertanyaan bagus. Jadi momen menantang itu saat magang itu di mana yang kita pelajari selama perkuliahan, selama di kelas, dengan kita terjun langsung ke dunia kerja, itu sangat berbanding terbalik. Karena di Telkom Property itu tuh, mereka itu masih menggunakan tools Excel. Dimana kan kita kalau pakai Excel kan jarang banget ya, lebih sering ke Word bikin laporan, terus pakai tools-tools pemrograman lainnya. Nah, tapi di sana tuh lebih fokus ke Excel. Sekalipun dari mereka tuh juga punya website sendiri, tapi mereka masih mengandalkan data manual. Data pakai berkas gitu, pakai Excel. Jadi menurutku tuh sedikit rumit ya. Apalagi kan rumus-rumus Excel tuh banyak banget ya. Iya bener Jadi itu banget, banyak sedikit banget. kendala, rumit. Nah, waktu itu Kak Caca dikasih tugasnya gimana nih? Apakah di awal magang sudah dikasih tugas atau dikasih tugasnya di pertengahan? Jadi dapat kerjaan di tempat magang itu udah mulai dari hari pertama itu udah dapat kerjaan. Di minggu pertama itu banyak banget kerjaan. Tapi setelah berganti hari itu ada renggang, ada hari di mana kita nggak ada kerjaan, ada hari di mana kita kerjaan banyak banget gitu. Jadi selang-seling nggak tiap hari ada kerjaan, tapi di satu minggu itu pasti ada kerjaan. Hitungannya di per minggu sih, bukan per hari gitu. Oke, jadi selama magang nih pernah bikin kesalahan nggak? Jadi ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini buat Hmm. belajar. Kadang kesalahan itu bisa jadi pelajaran, bener nggak? Benar. Kalau mendapat sebuah kesalahan itu pernah ya. Menurut aku tuh itu wajar, karena kan kita baru ya gitu. Ya bener Ditambah lagi banget. nggak punya pengalaman apa-apa sama sekali. Pernah aku dapat teguran itu kurang teliti, di mana diriku sama rekanku itu dikasih kerjaan yang di mana kita tuh harus mengupdate data data Excel itu tuh data JTT, data terpusat sampai ke Jakarta. Jadi kan online, otomatis itu ada kendala di jaringan. Jadi kalau kita mau pemindahan tuh nggak bisa manual dimasukin satu-satu, jadi kopas dari data yang lain. Itu tuh sempat salah karena salah salah bagian kan di bagian kantor tuh kita Jatim Timur bagian timur, tapi sempat kita masukin di Jatim bagian barat gitu. Bukan wilayah dari Jatim Timur gitu. Jadi di situ sempat ada yang harus direvisi gitu. Sempat merasa nggak enak ya karena udah ditegur gitu. Jadi punya rasa takut. Setelah itu ya diperbaiki, direvisi sampai akhirnya benar gitu. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Oke. kan yang udah disampaikan Kak Caca tadi, kebanyakan pakai Excel. Nah, perlu nggak sih Kak kita tuh punya basic skill menguasai Excel itu Kak? Kalau itu sudah pasti perlu ya, karena di dunia kerja yang aku turun sendiri ke lapangan, itu kan ada 2 bagian. Ada bagian turun lapangannya langsung, ada bagian yang administrasi. Itu ternyata dua-dua tuh menggunakan Excel. Jadi menurutku itu tuh perlu banget sih kalau kita pelajari. Apalagi untuk dunia pekerjaan itu sangat perlu dan butuh banget. Ditambah karena kebanyakan rata-rata senior bukan cuma Excel, mereka itu ada sedikit kesulitan kalau bikin PPT. Jadi buat kita mahasiswa magang itu peluang buat kita itu. Membantu mereka mengarahkan, mengajar cara bagaimana membuat PPT gitu. Kalau PPT kan kalau di kelas-kelas kita udah sering kan ya Kak? Iya bener banget. Nah, kalau Iya. Excel
Kak Caca itu belajarnya gimana? Soalnya kan kalau di kampus jarang banget tuh kita bahas tentang Excel itu. Gimana tuh Kak Caca? Awal-awal karena udah dapat data dari kantor, jadi kita tuh bertanya, ini pakai rumus apa, gimana cara masukin. Kita tuh minta diajar juga sendiri, misalnya kita nggak tahu ini rumus apa yang dipakai, kita pakai AI untuk bantuan. Tapi di satu sisi ada dari AI itu yang salah, karena rumus dari yang dikasih dari kantor sama yang diprediksi AI itu berbeda. Jadi tengah-tengahnya itu komunikasi, gimana caranya supaya kita tuh diajarkan juga, jadi nggak berharap terus sama AI, karena aku pernah beberapa kali pakai bantuan AI dan itu kerjanya salah gitu. Jadi lebih enak tuh kita berkomunikasi, minta bantuan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan tugas dari mereka gitu. Jadi kita nggak malu ya untuk bertanya, soalnya biar kita nggak tersesat ya. Iya, Apalagi betul sekali. apalagi GPT atau AI yang lain menyesatkan. Nah, kalau selain selain skill yang Excel itu ada skill yang lain nggak sih Kak Caca? Yang menurut Kak Caca paling penting untuk magang itu? Skill yang paling penting, skill yang kepake gitu maksudnya. Iya, Oh, benar benar benar. kalau skill yang paling penting yang bakal kepake itu tadi yang kusebutkan, komunikasi. Pasti. Oh, Itu Benar sih. utama banget ya. Benar sih Komunikasi, itu. adaptasi, sama ketelitian. Karena kan sempat pernah melakukan kesalahan, jadi kena teguran terus revisi 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 gitu. Jadi skill kalau yang kita pelajari di perkuliahan yang akan membantu itu komunikasi. Kan kita sudah pernah belajar presentasi. Nah, itu benar-benar ngaruh karena kita kerja juga akan presentasi hasil kerja kita. Gitu. oh seperti itu ya Kak Adi Iya. ternyata. Kalau komunikasi emang penting sih. Kalau Penting. apalagi kita nih misal punya pasangan nggak ada komunikasi itu kan juga nggak works kan, nggak berhasil kan. Pasti bakal Apalagi bertengkar. apalagi di tempat magang pasti harus ada Betul. komunikasi. Hmm. Oke oke. Jadi komunikasi itu jalan tengah. Oke. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Kak Caca, kan tadi udah ngomongin skill banyak, basic basic skillnya ini malah yang hal mendasar. Kira-kira apa tuh Kak Caca kalau dari Kak Caca? Gimana hal mendasar? Iya, kayak basic skill. Tadi kan kayak skill yang kepake itu kan komunikasi, adaptasi kita. Nah, ini kalau basic skillnya yang harus kita punya itu apa sih Kak Caca? Sebelum kita Basic mau skill yang magang. harus Heeh. kita punya. Kalau mau Mm-mm. magang, Mm-mm. harus cari tahu dulu kita mau masuk apa, bagian apa, divisi apa. Itu Benar. Berarti kalau kita menurut aku. sebelumnya, berarti kita sebelumnya harus cari tahu ya kita mau magang di mana, tempatnya di mana, bagian Mm-mm. apa, divisi apa, udah harus tahu ya Kak. Iya, itu harus tahu. Soalnya kadang dari perusahaan itu mereka tuh nggak baca lengkap proposal yang kita ajukan. Kita mau masuk di divisi apa. Kadang tuh mereka lempar langsung ke divisi yang memang membutuhkan kita mahasiswa magang di situ. Jadi harus diperjelas saat di awal. Gitu. Mau masuk di divisi apa? Ditanya dulu apakah di divisi ini tuh ada yang kosong atau enggak. Itu menurutku basic. Maaf sebelumnya jaringannya putus-putus. Oh ya maaf ya Kak, aku ulangin lagi ya. Kalau waktu waktu Kak Caca magang itu sebelumnya itu ada juga wawancara nggak sih? Atau cuman proposal aja atau gimana gitu? Kalau mau dibilang wawancara itu nggak ada, tapi saat awal itu ada diskusi. Kasarannya bukan diskusi sih, kayak kita face to face ketemu langsung sama kalau yang ngecek berkas HRD, kita ketemu sama Iya mereka iya. nanti bakal ditanya di situ. Itu bukan wawancara, tapi lebih ke ditanyain kita itu punya bakat di bidang apa. Jadi mereka nanti bakal sesuaikan sama apa minat yang kita mau masuk di divisi mana gitu. Bakat kita juga bakal disesuaikan gitu. Nah berarti kita harus menyiapkan ya Kak Iya, Arif, benar menyiapkan banget. bakat kita apa, kemampuan kita apa, ya kita harus apa ya, Harus intinya tahu. iya kayak jual diri kita nggak sih Kak istilahnya biar 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 menarik minat HRD kan, biar Iya, kita Nah, benar. bisa iya, masuk ke situ kan. betul. Jadi HRD Oke. tuh bakal ngelihat CV kita juga rame atau enggak rame itu bukan rame kegiatan, tapi
apa sih yang paling penting di CV kita yang bikin menarik mereka supaya mereka mau nerima kita gitu. Berarti pinter-pinter emang menarik diri kita gitu ya. Di CV-nya itu Iya, kayak misal kita ada project apa gitu, kita cantumin aja ya berarti Kak Caca. iya, betul. Di situ Hmm. bisa dicantumin aja. Kayak project-project tubes Mm-mm. itu bisa dimasukin. Oh, itu bisa juga. Itu bisa ya. Bisa Baru tahu dimasukin. ya kita. Ternyata Berarti kita berarti baru tahu. project dari semester 1 sampai kita semester mau magang berarti boleh dimasukin semua ya. Boleh dimasukin. Itu Berarti kita bakat. Jadi banyak mereka banget ya bakal ngeliat juga dari masukin. situ. Nggak Tapi kita kebayangkan seberapa kayak banyak. misal ya proyeknya nggak sesuai sama bidang apa divisi yang kita mau. Itu nggak apa-apa kah? Apa Nggak ada apa-apa. Karena mereka tuh bakal ngeliat juga kita tuh seberapa aktif kita di perkuliahan gitu. Itu dilihat dari project-project yang udah kita buat. selain proyek nih berarti juga kayak keikut panitiaan organisasi itu juga perlu nggak sih Kak Caca? Atau bagaimana? Kalau ikut kepanitiaan itu perlu karena kan kita juga belajar komunikasi di situ kan. Iya, Tapi tergantung kalau benar-benar. misalkan divisi kita misal divisi konsumsi itu menurutku jangan dimasukin karena mereka bakal nanya kenapa divisi ini dimasukin di CV gitu. Mending masukin kegiatan panitia berkontribusi gitu aja. Oh, jadi mungkin yang penting-penting kayak mungkin acara gitu ya, anak Iya, acara kan acara PDD bisa itu penting. new insight nih Kak Adit. Iya, benar banget. Pengetahuan baru ya. Iya, benar. Kayak Kak Adit, Mereka tuh Oke, sering terjun lapangan, jadi PDD tuh dibutuhkan, sangat dibutuhkan. meskipun kita misal nih Kak, nggak ada basic skill PDD, tapi itu gimana tuh? Itu akan diajarkan. Mereka mau butuh dokumentasi dari sisi mana, mereka akan mengarahkan. Dia foto dari sudut sebelah sana, dari sudut sebelah sana, itu bakal diarahkan. Jadi nanti tinggal kita ngedit pencahayaan di mana dokumentasi itu terlihat jelas wajah-wajahnya. Biasanya tuh mereka hanya mau terlihat jelas dan sudut mana tuh itu mereka yang nentuin. Biasanya seperti itu. Oke. oke. Keren banget sih Kak Caca ini. Kita beri applause dulu buat Kak Tepuk Caca. tangan. Nah, Terima kasih Kak Caca. Nah, terima kasih ya Kak Caca udah mau sharing-sharing pengalaman magangnya benar, sangat menarik sekali. dari A sampai Z. Dan apa ya, kita malah jadi tahu gak sih? Iya, kita dapat info banyak nih dari Kak Caca nih. Soalnya sebelumnya nih Kak, jujur kita juga nggak tahu. Iya, karena kita belum magang ya. Karena kita belum Kita magang. belum magang. Jadi kayak taunya kan cuma dari Instastory Kak Caca kayaknya hai doang. Ternyata kayak gini. Realitanya dalamnya. seperti ini. Nah, dari obrolan ini kan kita tahu kan gimana Kak Caca realitanya tadi harus bisa komunikasi, adaptasi, Nah, juga bekerja sama tim. Ya kan Kak Caca? Iya, Nah, betul sekali. jadi guys, kalau kalian mau magang, kalian bisa tonton podcast ini biar kalian benar. tahu basicnya apa, persiapannya apa, nggak harus perfect sih, karena kan nanti di tempat magang sendiri juga kita diajarin kan Kak Benar Caca. banget. Iya, betul. Kita akan Gimana-gimana diajari, gitu. dibimbing. Jadi jangan takut ya guys, kalau magang itu gimana ya aku mulai, bisa nggak ya aku berpikiran awalnya seperti itu kan Kak, tapi akhirnya mengalir seperti air. Iya, jadi ngalir aja, dibiarin ngalir aja gitu. Durasi magang nggak lama kok. Kalau Kak Caca berapa bulan nih? 6? 4. Oh, 4 4 bulan. bulan. Oh, berarti habis ini selesai ya Kak Caca? Iya, tanggal 2 Juni saya selesai. Mungkin dari panitia-panitia ada yang mau gantikan posisi saya di sana, boleh sekali. Jadi nanti saya akan menjadi narahubung kalian. Oh ya, siap. Itu udah ada orang dalamnya nih. Iya, benar banget nih. Kita tinggal kontak-kontak Kak Caca aja nggak sih? Terima kasih ya Kak Caca sebelumnya udah nemenin kita ngobrol-ngobrol banyak. Nah, untuk kalian ya guys, biar nggak ketinggalan untuk podcast-podcast selanjutnya, jangan lupa follow Instagram HMSI, YouTube-nya HMSI juga. Dan aku minta tolong dong sama Kak Caca,
biar Kak Caca jangan lupa juga follow Instagram HMSI, Benar. subscribe Oke, baik. subscribe juga dengan HMSI. Nah, Siap-siap. oke Kak, kita pamit dulu ya. Sampai jumpa pada podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Terima kasih, Caca. Kak Kita Caca. sangat-sangat terima kasih. Bener banget. Kita dapat informasi banyak banget dari Kak Caca. Oke, Oke, terima kasih ya Kak Caca. Selamat jumpa. sampai jumpa. Terima kasih kembali, Kak Niki, Kak.